Beberapa kejahatan ini semuanya disertai dengan barang bukti dan telah menjadi berita terhangat. Semuanya menyebutkan nama grup Violence. Media benar-benar membingungkan publik dengan menyebut grup Devina sebagai grup Violence. Oleh karena itu, mayoritas publik sekarang sedang mempertanyakan semua yang terkait, tidak hanya Devina, tapi seluruh keluarga dan grup Violence termasuk grup Skywheel yang dikelola oleh Daniel. Melihat berita yang telah menyebar luas ini, kening Daniel berkerut. Benar-benar masalah silih berganti. Sebelumnya dia salah paham pada Lorenzo karena Carla keracunan yang menyebabkan Lorenzo marah besar. Saat ini dia tahu perang antara keluarga Moore dan keluarga Melens baru saja dimulai. Benar saja Lorenzo Moore kini resmi bereaksi. Siapa bilang kemampuan bisnis keluarga Moore tidak sebagus keluarga Melens? Sekarang tampaknya pemikiran Lorenzo tidaklah sederhana. Dia diam-diam menemukan bukti kejahatan Devina dan menyebarkannya langsung di internet. Dia memanfaatkan kejadian ini untuk menyeret grup Violence ke dalam air. Asal tahu saja, Devina juga anggota keluarga Violence. Segala tindakannya dalam beberapa aspek bisa mewakili grup Violence. Itu juga sebabnya dulu Daniel selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tindakan Tuan L benar-benar kejam. Rian mengerutkan kening. Jelas-jelas sejak awal Devina sudah memiliki keluarga baru dan juga perusahaannya sendiri. Tapi publik bersikeras menganggap bahwa identitasnya masih melekat pada grup Violence. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki saham grup Violence. Meskipun hanya sedikit, tapi dia tetap pemegang saham grup Violence. Daniel sangat tenang. Bahkan jika aku menghapus nama grup Violence di media, tetap tidak bisa menekan opini publik. Tentu saja ini adalah kecerdasan Lorenzo Moore. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rian bertanya dengan murung. Jika Devina tidak bisa menyelesaikan masalah ini, seluruh grup Violence akan terlibat. Sejak awal dia tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya, dia tidak akan melakukannya. Daniel mencibir dan mengejek. Tujuannya adalah untuk menyeretku ke dalam dan membiarkanku menyelesaikan masalahnya. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota keluarga Violence. Satu makmur, semuanya ikut makmur. Dan yang satu menderita, semuanya ikut menderita. Sial. Rian menggertakkan giginya dengan marah. Kalau begitu, apa berita ini sengaja disebar oleh Devina agar bisa terbebas dari permasalahan? Tidak. Daniel yakin sejak awal sudah ada banyak masalah pada perusahaannya. Grup yang Billy kelola juga sudah tidak ada kemajuan. Dia tidak akan mampu untuk membayar begitu banyak media pada waktu yang bersamaan. Ini pasti ulah Lorenzo Moore. Benar juga. Rian mengangguk. Karena harta miliknya akan hilang, dia berusaha mati-matian untuk merebut bagian warisan Anda. Jika dia tahu bahwa Tuan Besar sudah membuat surat wasiat, maka akan gawat. Daniel tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini dan segera menelpon Sanjaya. Sebelum menelponnya, ada panggilan masuk. Ia segera menjawabnya. Paman Sanjaya, aku sudah tahu beritanya. Sekarang aku menyembunyikannya dari Tuan Besar karena takut penyakitnya kumat. Sanjaya berbisik. Hari ini penyakitnya sudah kumat sekali. Jika dia melihat berita ini, aku khawatir dia tidak akan bisa menahannya. Sembunyikan dulu. Daniel dengan serius menginstruksikan. Wanita itu tidak boleh tahu tentang surat wasiat itu. Jika tidak, dia benar-benar akan menjadi gila. Aku tahu, Sanjaya menjawab. Selain Tuan Daniel dan aku, hanya Nona Tracy dan keluarga Hitton yang tahu. Lalu Johnson juga telah ditangkap kan?
seharusnya tidak akan bocor. Aku akan mengutus orang ke kantor polisi. Paman jaga Tuan Besar baik-baik. Tenang saja. Setelah menutup telepon, Daniel segera meminta Ryan untuk menghubungi polisi. Awasi Johnson dan jangan biarkan dia mengungkapkan rahasianya. Setelah semuanya beres, Daniel berbalik untuk melihat villa sisi utara yang jaraknya tidak jauh. Pada saat ini Tracy seharusnya sudah pulang dan dia juga seharusnya sudah tahu beritanya. Entah apa yang ia pikirkan, mendukung Lorenzo untuk mengekspos Davina atau melawannya dan membela grup Wellens. Tidak peduli apa yang dia pikirkan atau lakukan, semuanya bisa dimaafkan. Bagaimanapun keluarga Wellens berutang sesuatu padanya. Hanya saja entah kapan perang ini akan berakhir. Villa sisi utara. Tracy berganti pakaian dan duduk di kursi kulit putih di ruang kerja sambil berbicara di telepon. Dia sudah tahu semua tentang berita Davina. Dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika opini publik terus bergejolak, kemungkinan akan menyebabkan pukulan fatal bagi grup Wellens. Jadi dia segera menelpon Lorenzo dan dengan cepat panggilan itu terhubung. Kakak, sudah pulang. Suara Lorenzo sedingin es. Tracy melirik Naomi. Sepertinya Lorenzo tahu semua tentang dirinya yang tinggal di kediaman keluarga Wellens beberapa hari ini. Dia juga tahu apa yang terjadi padanya di keluarga Wellens. Mungkin karena ini Lorenzo menghukum keluarga Wellens dan melampiaskan amarahnya. Iya, aku sudah pulang. Tracy merasa perlu menjelaskan. Carla diracuni dan kondisinya sangat parah. Aku sangat mengkhawatirkan anak itu. Jadi, mengkhawatirkan anak itu, kamu bisa membawanya pulang dan merawatnya. Lorenzo memotongnya dan berkata dengan dingin, ada begitu banyak rumah sakit di dunia. Tidak hanya keluarga Wellens yang punya dokter pribadi. Iya. Tracy sangat hormat serta patuh pada kakaknya. Dia tidak akan bertengkar dan bertindak seperti kebanyakan saudara lainnya dan bahkan tidak akan sengaja mengobrol dengannya. Lagi pula sekarang tidak ada gunanya lagi menjelaskan terlalu banyak karena sudah berlalu. Bahkan jika kamu pergi menjaga anak-anak, kamu juga tidak seharusnya ditindas lagi. Ketika Lorenzo berpikir bahwa Tracy ditindas dan dipermalukan oleh Tuan Besar, dia sangat marah. Dulu, kamu tidak berdaya, jadi mudah ditindas. Sekarang nama keluargamu adalah Moore, dan kamu adalah adik perempuanku, Lorenzo Moore. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu ditindas seperti itu? Kalimat ini dikatakan dengan penuh amarah dan membara. Tracy sangat tersentuh. Sekarang dia baru tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang membelanya. Dulu dia tidak berdaya dan diintimidasi, jadi dia hanya bisa bersembunyi dan menghindar sebisanya. Sedangkan sekarang ada orang yang berdiri di belakangnya. Pada saat itu, Tuan Besar percaya pada Victoria, menindas Tracy dengan ceroboh, meminta pengawal untuk menangkap dan mengikatnya dengan tali. Demi anaknya, dia tidak membalas dendam pada Tuan Besar, tapi Lorenzo tidak berpikir demikian. Apa yang sekarang keluarga Wellens derita adalah pelajaran bagi keluarga Wellens dan Tuan Besar, agar mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. Tracy, jangan lupakan penderitaan yang kamu rasakan saat itu. Jangan lupa bagaimana keluarga Wellens menyakitimu. Jangan lupa bagaimana kamu dipermalukan oleh Linda Hilton yang menginjak kepalamu di Thailand. Jangan lupa bagaimana Bibi Juni meninggal. Jangan lupa bagaimana darahmu menodai gaun pengantinmu. Pikirkanlah baik-baik untuk apa kamu kembali. Kamu kembali untuk membalaskan dendamu sendiri dan Bibi Juni. Jangan tertipu oleh pesona Daniel. Keluarga Moore tidak selemah itu. Setelah mengucapkan perkataan ini dengan marah, Lorenzo langsung menutup telepon.
Tracy mendengarkan nada sibuk dari ujung telepon, hatinya seperti ombak yang bergejolak, rumit dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tentu saja dia tidak melupakan kebenciannya, dia juga akan mencari Devina dan Linda untuk membalas dendam, tapi dia tidak pernah bisa bertindak pada Tuan Besar dan Daniel. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang kesayangan anak-anaknya, bahkan akhir yang seperti ini dia sebenarnya juga tidak ingin melihatnya. Nona Tracy, maaf. Naomi meminta maaf dengan pelan. Saya dengar dari Cecil bahwa Anda ditindas oleh keluarga Wellens dan saya benar-benar marah. Penyakit lama Anda kambuh dan obatnya tidak cukup. Saya takut terjadi sesuatu pada Anda, jadi saya menelpon Tuan Lorenzo. Saya tidak menyangka semuanya akan menjadi begitu parah, dan untuk melampiaskan kemarahan Anda, Tuan Lorenzo benar-benar membuat kru Wellens menjadi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf. Naomi merasa sangat gelisah jika Rian tahu bahwa dialah yang melaporkan dan menyebabkan semuanya menjadi seperti ini. Rian mungkin akan menyalahkannya. Saat dia dan Rian pergi bersama untuk mencari Linda, Rian bercerita banyak tentang Daniel dan Tracy padanya. Setelah dia tahu, dia merasa sedikit terguncang. Hanya saja tak disangka setelah kembali dan melihat Tracy ditindas, hatinya menjadi panas, lalu ia menelpon Lorenzo. Tidak ada hubungannya denganmu. Suasana hati Tracy berangsur-angsur menjadi tenang dan dia menganalisis secara rasional. Kamu hanya melakukan kewajibanmu, tidak ada yang salah. Kakakku bertindak seperti ini juga tidak salah. Devina memang bersalah dan memang seharusnya ia dihukum. Sekarang dia bersembunyi dan kita tidak bisa menemukannya. Hanya dengan cara ini kita bisa memaksanya keluar. Tapi dengan cara ini Presiden Daniel juga akan terlibat. Naomi mengerutkan kening. Sekarang semua opini publik mengarah pada keluarga Wellens. Orang-orang yang tidak berada di lingkaran bisnis atas tidak tahu bahwa Devina telah berpisah dari keluarga Wellens. Masyarakat umum menganggapnya sebagai keluarga Wellens. Semua yang dia lakukan akan berkaitan dengan keluarga Wellens. Sekarang Devina mungkin sedang berdiam-diam bersenang-senang. Dia tidak sabar menunggu reaksi dari publik. Karena dia tahu bahwa Presiden Daniel pasti akan memutar otaknya untuk memecahkan masalah ini. Jika tidak, dia akan menyeret seluruh keluarga Wellens mati bersama. Oleh karena itu, yang akan menerima imbas dari masalah ini adalah Presiden Daniel. Mendengar perkataan ini, Tracy terdiam. Dia tidak tahu akan hal ini, jadi dia menelpon Lorenzo. Dia awalnya ingin membujuk kakaknya untuk berhenti, tapi sebelum dia sempat berbicara, dia dimarahi olehnya, membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Salah satu alasan utama kakaknya marah padanya adalah karena Tuan Besar. Dia tidak memperhitungkan, bukan berarti kakaknya juga tidak memperhitungkannya. Dengan cara ini, hubungan Anda dan Presiden Daniel akan semakin renggang. Naomi menatap Tracy dengan sedih dan bertanya pelan, Anda pasti sangat sedih kan? Apa yang Rian katakan padamu? Tracy memelototinya dengan dingin. Tidak ada. Naomi buru-buru menundukkan kepalanya. 2 orang pergi bersama untuk menangkap Linda. Pergi sepanjang hari dan mengalami hidup dan mati bersama. Dulu ada duri di mata dan sekarang menjadi hubungan yang sulit dipahami. Itu normal. Tracy melihat semuanya dengan mata kepala sendiri dan menertawakan dirinya sendiri. Oh, sebelum dendam besar dibalaskan, mereka berhasil menarik kedua orangku ke pihak mereka. Nona Tracy, aku tidak. Naomi buru-buru menjelaskan, jika keluarga Wellens mengatakan akan menyerang Anda, aku akan berdiri di sisi Anda tanpa ragu dan tidak akan pernah goyah karena masalah emosional pribadi.
Aku tahu. Tracy menatapnya dengan lembut. Aku tidak pernah meragukan kesetiaan orang-orang yang diberikan kakakku padaku. Baguslah, Anda mengagetkanku. Naomi menepuk dadanya. Aku benar-benar penasaran. Apa yang Rian katakan padamu? Tracy bertanya dengan penasaran. Rian bilang, dulu Anda dan Percy Daniel saling mencintai, tapi Tuan Besar tidak menerima Anda. Naomi berkata dengan pelan, terutama karena Anda berasal dari keluarga Moll dan ibu Anda secara tidak langsung membunuh orang tua Percy Daniel. Jadi Tuan Besar dengan tegas menentang pernikahan ini. Aku tahu, aku ingat hal ini. Tracy mengangguk. Tuan Besar sepertinya baru tahu rahasia ini pada hari pernikahan. Devina yang memberitahunya. Sejujurnya, aku tidak begitu membenci Tuan Besar karena aku tidak pernah menganggapnya sebagai saudara. Di mataku, dia hanyalah orang luar dan aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Tapi Daniel berbeda. Dia memberitahuku bahwa kita dulu saling mencintai, memiliki 3 anak, pergi ke gereja bersama, saling memasangkan cincin kawin. Kita seharusnya menjadi orang terdekat bagi satu sama lain. Tapi kenapa dia mengkhianatiku? Kenapa menyerah padaku? Aku tidak mengerti. Jika itu aku tidak peduli bagaimana kakakku menentang. Aku akan tetap bersama orang yang aku cintai. Dan aku tidak akan pernah memilih untuk menjadi pengecut, apalagi mencari pengganti. Itulah perbedaan antara aku dan dia. Rian memberitahuku, pada saat itu Anda mengalami serangan racun dan Percy Daniel berkompromi dengan Tuan Besar untuk sementara waktu demi mendapatkan penawarnya. Semuanya hanyalah alasan. Tracy tidak mau mendengar lagi. Sudahlah, bereskan, kita pergi ke rumah sakit menjenguk Paula. Baik. Saat pagi keluar, langit mendung dan sepertinya akan hujan lagi. Naomi telah menyiapkan earphone peredam suara. Begitu melihat cuaca buruk, bisa segera meminta Tracy memasang earphone-nya. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan mobil keluarga Wellens. Ada belasan mobil dan suasana sangat tegang. Apa mereka akan pindah rumah? Naomi dengan hati-hati memperhatikan rombongan mobil. Mungkin dia khawatir Victoria menyembunyikan racun di tempat lain, atau dia menemukan sesuatu, jadi sekeluarga pindah dan menunggu hingga selesai dibersihkan. Ketika Tracy berbicara, ada suara kicau elang di luar. Naomi segera menyuruh sopir untuk memperlambat laju mobil lalu membuka jendela. Roxy si elang terbang masuk ke dalam mobil, juga ada Roxy kecil di atas punggungnya. Sepasang cakar kecil Roxy mencengkeram bulu elang dengan erat karena takut jatuh. Kepala kecilnya yang hijau melihat sekeliling dengan gugup dan penasaran. Hahaha, si kecil, kenapa kamu ada di sini? Naomi tidak bisa menahan diri. Ia menggoda Roxy. Lihatlah, dirimu yang gemetaran. Tak disangka kalian berdua akan berteman. Tracy mengulurkan tangannya dan Roxy terbang ke punggung tangannya lalu menggosok pipinya dengan kepala kecilnya. Tracy dengan lembut menyentuh kepala kecilnya dan berbalik untuk melihat Roxy si elang. Roxy memegang catatan di mulutnya dan Tracy mengambil catatan itu. Mami, kami akan menunggumu pulang. Disertai tanda tangannya, Carlos, Carla. Ketika Tracy melihat tulisan tangan itu goresan demi goresan dan melihat perkataan anak-anak, dia sangat tersentuh. Mami. Tangisan anak-anak terdengar dari luar jendela. Naomi segera memerintahkan sopir untuk mempercepat laju mobil dan kedua Rolls Royce Phantom berjalan berdampingan. Ketika anak memberi isyarat pada Tracy di dekat jendela, Carlos menjulurkan kepalanya dengan penuh semangat, tapi ia ditarik kembali oleh Rian.
Hati-hati. Kemudian Dian memberi isyarat pada Naomi dan bertanya, apa ingin berhenti dan bicara? Naomi segera bertanya pada Tracy. Tracy menggelengkan kepalanya. Ia hanya membungkuk dan berkata pada anak-anak, Carlos, Carla, duduklah yang baik. Beberapa hari lagi, Mami akan datang menemui kalian. Patuhlah. Iya, aku mengerti, Mami. Anak-anak duduk kembali dengan patuh. Tracy membuat gerakan dan Roxy si elang terbang keluar jendela bersama Roxy kecil. Mereka kembali ke sisi anak-anak. Tracy memegang catatan sambil terus melambaikan tangan kepada anak-anak. Mobil perlahan-lahan melaju melewati mobil di sebelahnya. Tracy melihat anak-anak duduk di kursi belakang. Menatapnya, matanya tiba-tiba memerah. Tidak apa-apa, tidak lama lagi akan bertemu dengan mereka. Naomi menghiburnya dengan pelan. Aku dengar Hartono sudah menjemput Habib Hansen dan malam ini akan tiba di kota Bunaken. Periksa penerbangan yang mana? Perintah Tracy. Baik. Gerimis tidak ada, kilat dan guntur, tapi mereka tetap waspada. Ketika Tracy tiba di rumah sakit, langit sudah gelap. Mereka bergegas ke kamar pasien untuk menjenguk Paula. Saat hendak mendorong pintu, tiba-tiba terdengar suara panik di dalam. Kenapa kamu kembali lebih awal? Aku dengar kamu tertembak dan aku cemas, jadi aku kembali lebih awal. Itu suara Hartono. Tabib Hansen ada di mana? Paula menjadi cemas. Apa sudah dijemput pulang? Malam ini mereka naik pesawat khusus dan aku akan ke bandara sebentar lagi. Kamu... Paula menjadi kesal. Apa kamu gila? Kamu tidak mematuhi perintah. Jika Daniel tahu kamu meninggalkan pekerjaan tanpa izin, dia pasti akan menghukummu dengan berat. Aku sudah tidak peduli. Aku takut tidak bisa melihatmu lagi. Diam! Paula berteriak dengan marah. Kamu benar-benar menjengkelkan. Tabib Hansen itu yang akan menyelamatkan nyawa Nona Tracy dan Nona Carla. Bagaimana jika terjadi hal yang tidak terduga? Cepat jemput dia. Jangan sampai terjadi masalah. Aku tahu. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Baguslah jika kamu baik-baik saja. Aku akan ke bandara sekarang.